Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit presentasi tentang materi psikologi belajar, yakni transfer belajar. Menurut L.D. Crow dan A. Crow dalam Surya Brata, transfer belajar adalah pemindahan kebiasaan berpikir, perasaan atau pekerjaan, ilmu pengetahuan atau keterampilan dari suatu keadaan ke keadaan belajar yang lain. Transfer belajar ini adalah konsep di mana hasil dari pembelajaran pada satu konteks atau mata pelajaran dapat dipindahkan atau diterapkan ke konteks atau mata pelajaran yang lain. Ini juga mencakup penerapan pembelajaran yang diperoleh di sekolah dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan sekolah. Hal ini memungkinkan siswa untuk menerapkan apa yang mereka pelajari dalam konteks yang berbeda, meningkatkan relevansi dan utilitas dari pendidikan mereka. Selanjutnya, dalam transfer belajar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya yaitu yang pertama, inteligensi. Jadi, peserta didik yang memiliki kecerdasan yang tinggi ditandai dengan kelancaran dan kepandaian dalam memahami materi. Biasanya, dia mampu menganalisis informasi dengan cepat dan melihat hubungan logis antara konsep. Sebagai contoh, siswa yang cerdas dapat dengan cepat memahami prinsip matematika dan mengaplikasikannya dalam konteks fisika atau kimia. Faktor yang kedua yaitu sikap. Meskipun seorang siswa mungkin memiliki pemahaman yang baik tentang suatu materi dan mengerti hubungannya dengan materi yang lain, namun jika ia memiliki sikap negatif atau kecenderungan untuk menolak informasi tersebut, maka transfer belajar tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika sikap positifnya ada, maksudnya keterbukaan terhadap pembelajaran dapat memperlancar proses transfer informasi. Yang ketiga yaitu materi pelajaran. Mata pelajaran yang memiliki kesamaan dalam konsep atau metode lebih mudah mengalami transfer informasi. Contohnya adalah hubungan antara matematika dan statistika. Keduanya memiliki dasar-dasar yang sama dalam hal penggunaan angka dan analisis data. Demikian juga ilmu psikologi dengan sosiologi. Keduanya mempelajari aspek-aspek perilaku manusia, sehingga konsep yang dipelajari dalam satu bidang dapat dengan mudah diterapkan dalam bidang yang lain. Yang keempat yaitu sistem penyampaian guru. Guru yang secara konsisten menunjukkan hubungan antara materi yang dapat dipelajari dengan materi pelajaran yang lain atau dengan situasi kehidupan nyata yang dialami siswa cenderung memfasilitasi transfer informasi dengan lebih efektif. Misalnya, ketika mengajarkan konsep-konsep dalam ilmu fisika, guru bisa menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam teknologi kehidupan sehari-hari seperti komputer ataupun kendaraan, sehingga siswa dapat melihat hubungan antara teori dan prakteknya. Dan pembahasan yang terakhir yakni terkait macam-macam dari transfer belajar. Macam-macamnya yakni yang pertama ada transfer vertikal. Jadi transfer ini terjadi ketika pembelajaran di satu tingkatan, misalnya di sekolah dasar, membantu pembelajaran di tingkatan selanjutnya, misalnya di sekolah menengah pertama. Yang kedua yakni transfer lateral. Transfer lateral terjadi ketika pembelajaran di satu bidang, contohnya matematika, membantu pembelajaran di bidang yang lain, misalnya sains. Dan yang ketiga yakni transfer retroaktif. Transfer retroaktif terjadi ketika pembelajaran baru memengaruhi ingatan atau pemahaman terhadap pembelajaran sebelumnya. Baik, kesimpulan dari materi tentang transfer belajar ini yakni belajar adalah key term yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada belajar. Didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Manusia cenderung untuk menyempurnakan sendiri bagian-bagian yang terlupa tersebut dengan cara mengkreasikan sendiri detail-detail cerita itu.
Akibatnya, sebuah cerita tentang suatu peristiwa yang pernah disaksikan oleh seseorang akan berubah-ubah dari masa ke masa. Makin lama jarak waktu antara kejadian awal dengan saat bercerita, maka makin banyak perubahannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.